Oke, halo teman-teman, selamat datang di Windata bersama saya Winata. Kali ini kita akan bahas sedikit perihal kursus yang akan di-launching oleh Windata di batch berikutnya. Kalau teman-teman tahu sebelumnya ataupun pertama kali kita udah pernah launching tentang penggunaan data untuk bisnis, itu yang pertama. Lalu kita launching lagi perihal ngabuburit Ramadan. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir kita launching perihal maraton 40 hari 30 case study. Nah, saat ini saya mau menginfokan ke teman-teman bahwa kita akan buka lagi untuk kursus 30 hari 30 case study. Nanti teman-teman secara detail lebih lanjutnya bisa lihat di Windata slash ini challenge. Jadi teman-teman bisa buka di sini, di mana kita akan belajar 30 hari 30 case study, di mana setiap case study-nya itu saya persiapkan untuk teman-teman bisa langsung jadi portfolio teman-teman. Dan ini sebenarnya program yang cukup intensif ya, di mana nanti teman-teman bisa ikut masuk ke dalam grup dan kita diskusi banyak di dalamnya. Ada 30 hari, ada 30 real case, dan untuk teman-teman yang awal ini ada 20 slot early bird lah ya, untuk teman-teman bisa dapat harga spesial kalau daftar duluan. Secara garis besar kita akan ada 30 hari latihan, 30 case study, dan 3 kali live review. Tapi ketahuilah teman-teman, nyatanya nanti akan lebih dari 3 kali live reviewnya. Karena mungkin teman-teman yang udah ikut maraton di sini juga paham lah ya, udah tahu juga bahwa biasanya saya sering banget ngadain live kayak gitu. Tapi saya janjikan minimal 3 kali live review. Terus fokus utamanya sebenarnya di sini untuk kita mengedepankan ataupun melatih perihal logika berpikir dan juga bisnis domainnya. Jadi saya langsung disclaimer dari sekarang, kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman ingin belajar perihal teknikalnya lebih dalam lagi, ini bukan kursus yang tepat untuk teman-teman. Kenapa? Karena saya punya prinsip di mana kalau perihal teknikal untuk seorang analis itu bisa dengan bantuan kakak Gemini, Om GPT, ataupun teman-temannya yang lain. Teknikal itu udah easy peasy banget. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Tools apa yang dipakai? Kita akan pakai Google Sheet, kita akan pakai SQL di ClickHouse, kita akan pakai Looker Studio, ataupun namanya sekarang kan balik lagi jadi Google Data Studio. Kalau Google Sheet, tampilannya mungkin seperti ini. Kayak biasa ya. Saya buka Google Sheet, nanti teman-teman akan melakukan pengolahan data di Google Sheet ini, teman-teman. Nah, Google Sheet, kalau ClickHouse, teman-teman bisa lihat di ClickHouse. clickhouse.com. Nah, ClickHouse itu apa? ClickHouse itu dia sampai ngeklaim bahwa, bukan ngeklaim ya, tapi memang sangat cepat sih. Dia bisa bilang bahwa dia yang paling cepat di penggunaan data ataupun pengolahan data real time. Dia bisa ngomong kayak gitu. Nah, ini ClickHouse. Mirip sama BigQuery ya, mirip, tapi kalau BigQuery itu tabular, kalau ClickHouse itu kolumnar. Bedanya apa? Secara garis besar nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi bedanya lebih ke treatment dia untuk melihat perdataan yang ada. Lalu kalau nanti ternyata teman-teman join, teman-teman bisa akses ke clickhouse.windata.id. Nanti kita bisa melakukan query di sini. Misalnya kita bisa select from bla bla bla. Jadi kayak gini. Silakan. Nanti bisa kayak gitu teman-teman. Kita akan provide sendiri salah satu website untuk teman-teman akses. Itu untuk yang ClickHouse. Kalau untuk Looker Studio, ini kita bisa bikin banyak banget case study dari Looker Studio-nya. Ataupun sekarang namanya jadi Data Studio lagi. Dia udah balik lagi. Google Data Studio. Nah, ini contoh salah satu case study yang dibuat sama teman-teman kita di di batch sebelumnya ya. Ini Bokoroko case study. Kayak gini. Teman-teman akan bikin kayak gini juga. Jadi visualisasi akan menggunakan Looker Studio. Nah, itu untuk visualisasinya. Jadi udah lengkap, kita ada di Google Sheet, SQL, sama Looker Studio. Tapi kembali lagi saya tekankan teman-teman, kita bukan fokus untuk belajar teknikalnya. Karena kita akan fokus belajar logika berpikir, domain knowledge, pengetahuan terhadap bisnis. Itu yang akan kita tekankan. Jadi kalau ternyata teman-teman ngerasa bahwa, oh saya nggak ada domain datanya nih, saya nggak ada domain statistik, saya nggak ada domain programming, tapi saya anak marketing misal, saya mau dong belajar, tepat gak ya kalau saya belajar ini?
saya bisa katakan ini tepat, teman-teman. Karena kita nggak fokus banget di bagian tools-nya, gitu. Nah, untuk gaya belajar sendiri, kita gaya belajarnya lebih ke santai, dan nanti teman-teman bisa nge-play video di sini. Gitu, saya kasih dulu ke grup ya. Nah, nanti teman-teman bisa nge-play videonya, tapi secara garis besar, saya akan belak-belakan menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya, bagaimana caranya untuk meningkatkan peluang teman-teman diterima kerja di dunia data, ataupun juga berpindah kerja di dunia data, ataupun juga menaikkan gaji di dunia data. Percaya nggak percaya, di batch kemarin pun udah ada satu yang naik gaji. Naik gajinya 10%. Gitu. Dengan dibantu dengan tektokan lah ya, kita ngobrol bareng-bareng. Kayak gitu. Terus 10%, terus lanjut lagi. Nah, buat detailnya kita akan bahas beberapa case study. Nanti case study ini bisa teman-teman akses. Ada spreadsheet, SQL, visualisasi, dan ada beberapa hal lagi yang lain. Tapi nggak terlepas dari sini teman-teman. Teman-teman kita akan belajar perihal case study yang lain. Kan teman-teman juga lihat ya, saya sering juga untuk bikin dataset untuk teman-teman belajar nih. Contoh, dataset Miga Cuan. Mungkin juga ada dataset Pizza Hut. Terus ada juga dataset Forecavi, terus juga ada Bojot AA, Cimol, ya kan? Nanti banyak banget dataset. Kalau ternyata teman-teman ngerasa ada locker yang teman-teman mau incer, lalu pengen dibuatkan datasetnya, saya bisa bantu. Tapi saya nggak janji ya, tapi saya bisa bantu. Kalau memang ternyata saya ada waktunya. Most of the time biasanya saya bantuin gitu, saya luangkan waktunya. Gitu. Terus berapa harganya? Harganya di 599. Tapi jangan daftar di harga ini, teman-teman. Daftarlah di harga 499. Tapi jangan daftar di harga ini, teman-teman. Minta ke anak-anak yang sudah join di maraton. Karena kalau teman-teman minta kode promo mereka akan teman-teman akan dapat diskon lagi 50.000. Jadi nanti bayarnya cuma 449. Benefitnya apa untuk yang ikut maraton? Mungkin di sini juga banyak ya teman-teman maraton yang udah ikut. Benefitnya teman-teman maraton akan dapat apa istilahnya? Reward 50.000, dan ini tanpa peserta-peserta lain harus menyelesaikan tugasnya. Jadi akan kami langsung kirimkan di akhir periode. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman maraton yang join hari ini, mungkin bisa juga untuk kasih kode-kodenya ke teman-teman lain yang minta. Gitu. Nah, harga awal ini hanya untuk 20 orang pertama. Kalau ternyata lebih dari 20 orang, nanti harganya udah berubah. Berapa saya belum bisa bilang berapanya. Gitu, teman-teman. Jadi please jangan bayar segini, teman-teman. Jangan bayar segini, lebih murahin lagi aja ya buat teman-teman belajarnya. Oke, apakah kelas ini cocok untuk pemula atau tidak? Jawabannya ini tidak cocok untuk yang pemula banget. Kalau memang targetnya untuk menyelesaikan seluruh case tadinya. Jadi kalau benar-benar pemula dari nol, terus berharap untuk menyelesaikan seluruh case tadi, ini nggak cocok. Karena dari teman-teman maraton pun merasa kewalahan, maupun batch-batch sebelumnya merasa kewalahan karena materi ini sangat dalam, dan kembali lagi, saya tekankan setiap case tadi yang ada, itu difokuskan untuk jadi satu portfolio yang siap untuk diuji, dipamerkan ke HR ataupun user. Oke ya. Tapi kalau ternyata teman-teman merasa saya memang butuh satu portofolio yang kuat untuk saya bawakan ke HR, berarti kelas ini cocok untuk teman-teman. Teman-teman mau belajar dari awal pun nggak masalah. Nanti bisa saya bantu. Gitu. Itu ya. Jadi ini nggak cocok untuk teman-teman yang pemula banget dan berharap untuk nyelesain seluruh case study-nya karena nggak akan keburu. Nah, apakah case study-nya nyata? Tidak, jawabannya tidak nyata. Case study-nya saya buat sedemikian rupa menyerupai keadaan asli yang ada, gitu. Karena kita nggak bisa dapat data internal. Jadi biasanya saya pakai data publik. Contohnya saya dapat data finance dari IDX, saya ambil data scraping dari Google mana ataupun dari mana. Biasanya saya ngelakuinnya kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada ini? Enggak ada. Gitu. Terus bagaimana sistem belajarnya? Nah, sistem belajarnya ini yang baru teman-teman. Nanti juga dari maraton, teman-teman maraton bisa akses di akademi windata.id.
gitu. Jadi nanti teman-teman bisa akses kursusnya dari sini dan nanti akan dapat poin dan segala macamnya. Jadi ini benar-benar LMS. Contoh, saya buka satu ya teman-teman ya. Saya buka satu yang ini, saya saya buka ke tutorial. Di dalamnya nanti teman-teman bisa baca case-case-nya. Apa yang akan kita bangun? Konteks bisnisnya seperti apa? Alur bisnisnya kayak gimana? Ya, itu. Terus kita masuk lagi ke cleaning. Oke, bentar. Nah, data cleaning. Nah, kita masuk ke data cleaning. Nah, di sini nanti kita akan melihat formula apa yang kita pakai. Oh, kita pakai Conblank. Conblank itu kayak gimana? Ada definisinya di sini. Kenapa ini penting? Juga masuk. Yang penting ini. Kenapa ini penting dan dampaknya. Dampak bisnis missing value-nya apa? Jadi secara logika dan bisnis, teman-teman bisa kebayang. Oh, kenapa ya nggak boleh ada missing value? Itu. Jadi bukan cuma teman-teman ngerjain by teknis. Oh, missing value harus kita handle. Enggak juga. Itu harus ada case, harus ada apa istilahnya? Harus ada alasan-alasannya di belakang itu. Terus ada mini demo teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa demo di sini. Misalnya teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada missing salary-nya. Kalau misalnya kita isi teman-teman, oh ini ada formulanya ya. Dia pakai formula untuk nge-count blanknya ada berapa. Hasilnya 3. Kalau ini saya isi teman-teman, nah ini jadi 2. Kayak gitu. Karena datanya bisa langsung kita edit di sini. Jadi harusnya ini bertujuan untuk teman-teman makin paham, makin kebayang apa sih yang dilakukan di data ini. Kayak gitu. Sama sampai bawah juga akan seperti itu. Jadi akan ada simulasinya yang teman-teman bisa lakukan. Nah, ini banyak banget simulasi-simulasi yang saya buat. Hopefully, harapannya adalah teman-teman bisa makin paham. Jadi bukan cuma paham teknikalnya, tapi paham alasan-alasan di belakang itu. Oke, terus nanti di akhir akan masuk ke tugas. Tugasnya kayak gimana? Nanti teman-teman harus menyesuaikan ataupun mengerjakan tugas ini. Yang mana pastinya nanti ujungnya ini akan jadi portfolio teman-teman. Lanjut lagi. Nah, ini ada sedikit submission sama jawabannya kayak gimana. Ini masuk ke portfolio yang harusnya dibuat seperti apa. Nanti akan ada di bagian lain ya. Tapi nanti kita akan bahas perihal konteks bisnis, pertanyaan bisnis dan framework, temuan dan rekomendasi, visualisasi data seperti apa, report datanya kayak gimana. Terus saya next. Nah, konteks bisnisnya kayak gimana? Masuk di sini pertanyaan yang ada apa, usernya siapa. Nah, juga ada di sini. Konteks bisnisnya juga harus dipahami. Gimana cara kita jawab dia. Gitu. Terus masuk ke bagian portfolio, kita jawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Nah, framework berpikir ini yang beda sama kursus lain yang mengedepankan teknikal. Karena kalau kursus lain mengedepankan teknikal, mereka akan bilang ke teman-teman, oh iya, langsung pakai RFM. Oh iya, langsung pakai rumus ini, formula ini. Dan kalau di sini tidak. Teman-teman saya minta untuk berpikir lebih dalam lagi perihal bisnisnya. Dan harus ada frameworknya. Harus ada rangkaian pola pikirnya seperti apa. Oh, ternyata harus ada pengelompokan nih di sini. Harus kita bikin 4 kuadran. Ada high risk, medium risk, low risk, sama safe. Definisinya apa? Baru kita jelasin lebih lanjut dan segala macam. Nah, dan dijelasin sedikit kenapa harus ada 3 framework ini dan segala macam. Ini akan dijelaskan di dalamnya. Kalau nanti ternyata teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tanyain aja di dalam grup. Gitu. Saya next lagi. Nah, masuk nih ke key findings. Ini adalah yang harusnya teman-teman highlight ketika nanti teman-teman bikin CV dan teman-teman nampilin portofolio yang teman-teman kerjakan ini. Jadi highlightlah hal-hal ini. Gitu. Saya bantu untuk mempermudah teman-teman. Kenapa? Karena di bagian ini adalah hal-hal yang teman-teman lakukan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Gitu. Jadi ada findingsnya. Nah, findings nggak cukup, harus masuk ke recommendation. Nah, rekomendasi juga udah ada di sini. Dan executive summary seperti apa? Masuk juga. Jadi teman-teman nanti akan makin kebayang ketika membuat portofolio harusnya seperti apa. Bukan menggunakan dataset ataupun memberikan insight-insight yang ujungnya cuma findings, bukan insight. Kan sayang ya. Terus ada visualisasinya. Ini adalah bahan referensi teman-teman untuk membuat visualisasi nanti di tools yang kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman pakai spreadsheet, silakan.
buat kayak gini di spreadsheet. Kalau pakai SQL silakan, kalau pakai Looker silakan, kalau pakai tools lain silakan. Tapi ini adalah referensi saya untuk teman-teman. Gitu. Jadi ya juga bukan cuman apa namanya penjelasan tentang chartnya, tapi juga dijelaskan nih datanya ngomong apa. Gitu. Dari situ terus masuk lagi. Nah ini juga yang penting. Tapi ini apa istilahnya hal penting, tapi bukan hal yang mau kita tonjolkan. Yang mana kita pasti akan melakukan cleaning data. Yang mana kita bisa dapat nih, oh missing value-nya berapa banyak, duplikatnya berapa, yang angka-angka lain yang tidak, angka-angka lain yang menyebabkan informasi yang kita olah dapat menyesatkan, itu kita tampilkan di sini dan kita exclude. Gitu. Next, terus baru masuk ke habis. Nah, itu teman-teman, salah satu contoh dari apa namanya case study, salah satu case study nyata yang akan teman-teman kerjakan kalau nanti join ke Windata. Gitu. Jadi sistem belajarnya udah dapat ya. Nanti teman-teman ada LMS-nya sendiri, bisa login terus langsung mengerjakan. Apakah ada job garantinya? Tidak ada teman-teman. Satu-satunya kelas yang ada job garanti di Windata adalah kelas private. Dan kelas private itu tidak sedang dibuka saat ini. Dan yang saya buka adalah kelas umum gitu. Tapi kembali lagi saya akan membantu teman-teman untuk mana ya contohnya ya, mendapatkan pekerjaan. Oke, ada deh. Playground. Nah, yang premium nih. Biasanya saya langsung ngirim loker-lokernya di sini. Tuh, ada loker dan segala macam ini saya kirim. Loker di Cimory yang tadi ada yang mention di grup kita, itu udah saya post di premium gitu. Yang kayak gini-gini tuh sering banget. Mau review CV dan segala macam juga masuk ke sini. Gitu. Tapi balik lagi tidak ada job garanti. Kecuali nanti teman-teman kursus private sama Windata. Tapi saat ini belum buka. Apakah program software-nya berbayar? Jawabannya tidak berbayar, teman. Jawabannya berbayar, tapi saya yang bayar. Untuk ClickHouse ya, untuk ClickHouse itu saya yang bayar. Jadi teman-teman nggak perlu bayar lagi, gitu. Tapi kalau spread Google Sheet itu gratis, Looker Studio gratis, kalau ClickHouse-nya berbayar. Kalau stuck, apakah ada bantuan? Please, yes, kami coba untuk bantu teman-teman. Kalau stuck, ngobrol, beneran deh. Lebih baik teman-teman nanya sampai clear, sampai beres. Saya nggak mau teman-teman kelar dari kursus ini malah ngeblank. Nggak mau saya tuh. Saya pengen teman-teman siap untuk masuk ataupun siap untuk pamerin portofolionya. Gitu. Apakah ada sertifikat? Ya, akan ada sertifikat teman-teman kalau teman-teman sudah menyelesaikan 30 case tadinya. Gitu. Sistem affiliate ini yang baru ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah join, nanti teman-teman akan ada kode referral. Contoh saya itu harusnya ada. Mana ya? Nah, nih kayak gini ya. Ini contoh doang ya teman-teman ya. Kodenya akan berbeda. Nanti teman-teman bisa dapat reward 50.000 langsung ya, tanpa perlu orang yang join pakai kode teman-teman itu menyelesaikan tugasnya dulu. Nggak perlu. Sekarang saya langsung bantu aja biar lebih cepat. Gitu. Jadi, apakah teman-teman sudah siap mengerjakan 30 case tadi? Kalau sudah siap, bisa langsung amanin slotnya. Nah, gitu teman-teman. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mulainya kapan? Kalau teman-teman sudah daftar, Mas Maulana, punten, kodenya akan berbeda. Nanti akan kami berikan kode paling baru untuk teman-teman. Oke? Jadi nggak bisa pakai kode yang lama. Nah, mulainya dari kapan? Kalau teman-teman langsung daftar sekarang, kami akan langsung berikan aksesnya di minggu depan bersamaan dengan ngabuburit. Bersamaan dengan maraton. Gitu. Itu jadi minggu depan tuh aksesnya. Tapi terhitung 30 harinya itu kemungkinan baru di antara akhir bulan Mei atau awal bulan Juni, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lebih awal daftar, teman-teman lebih bisa cepat akses datanya dan itu belum kami hitung 30 hari. Gitu. Ini banyak banget nih yang kelas maraton yang join. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mau tanya Mas, Silakan.
Itu kan 30 hari, kalau belum selesai case-nya 30 masih bisa dikerjain juga apa enggak ya? Good question. Ketika nanti teman-teman case-nya sudah habis 30 hari. Untuk yang early bird saya akan tambahkan waktunya 2 minggu lagi teman-teman. Jadi harusnya 40 berapa ya? 2 minggu tuh 14 hari. 47 hari bisa akses. Tapi kalau nanti sudah habis, teman-teman bisa lanjut subscribe LMS-nya dengan harga yang sangat murah. Saya katakan sangat murah. Gitu. Karena target saya adalah teman-teman udah bisa ngelesain semuanya juga sih. Saya pengennya teman-teman ngelesain semua. Iya, soalnya juga menarik sih tadi LMS-nya. Gitu Mas. Soalnya saya paham banget banyak yang saya lagi ada ini, saya lagi ada itu dan segala macam. Bahkan saya pun di grup mungkin teman-teman yang maraton bisa meng-cross check ya. Saya bilang bahwa kalau kamu lagi ada interview, kalau lagi ada tes masuk kerja, duluin itu teman-teman. Jangan duluin case tadinya. Karena tujuan teman-teman adalah tadi ya, dapat kerjaan di dunia data, pindah kerjaan, tetap di dunia data ya, tapi pindah kerjaan dan naik gaji gitu. Yang lain silakan tanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Aman? Ini mayoritas yang maraton soalnya nih. Gimana dari Mas Dani tadi ada pertanyaan lebih lanjut? Teman-teman yang lain? Buat teman-teman yang bertanya apa bedanya apa bedanya maraton dan juga batch kali ini? Secara garis besar nggak ada beda yang spesifik teman-teman. Tapi nanti untuk yang maraton itu bisa akses lebih lama lagi dari sisi dataset dan segala macamnya. Dan teman-teman yang maraton kan sudah tahu ya, kita udah pernah bahas CV, latihan interview, ya bukan bahas CV lagi, bedah CV, latihan interview, apalagi bahas tadi case. Sama teman-teman yang daftar early bird itu dapat kesempatan sama kayak maraton, di mana teman-teman bisa akses case tadi yang nggak saya open ke publik. Contohnya yang Forecavi, Bojut AA dan segala macam. Nanti akan kita buat. Gitu. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Izin bertanya Mas, Silakan. untuk tadi apa ClickHouse-nya kan katanya free ya Mas ya? Itu Free. sampai berapa lama free-nya? Free-nya sampai teman-teman bisa, sebenarnya free-nya itu berdasarkan teman-teman bisa aksesnya itu berdasarkan apa ya namanya? Berdasarkan berdasarkan akses di LMS teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih bisa akses LMS, harusnya ClickHouse-nya juga masih bisa akses. Gitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Bersamaan harusnya ini. Tapi rekomendasi saya untuk teman-teman yang mau join case study, fokus aja dulu untuk nyelesain sedikit demi sedikit case study-nya. Daripada teman-teman mau langsung ngerjain semua. Toh, akan saya terus bantu kok. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mungkin kalau yang ingin lebih kebayang case study yang outputnya itu akan kayak gimana? Output idealnya itu akan seperti apa namanya ya?
portofolio ataupun postingan dari Mbak Vina. Ini saya nge-lag ya. Agak nge-lag ya teman-teman. Oh. Oke, dari Mbak Vina mana ya? Nah, ini dia. Outputnya akan kayak gini teman-teman. Nah, dari Mbak Vina, dan ini portofolio yang akan teman-teman pakai. Yang idealnya kayak gini. Kayak gini teman-teman. Udah ada 95 orang yang likes. Gitu. Idealnya kayak gini sih teman-teman nanti. Oke. Apakah ada pertanyaan tambahan teman-teman? Oh, ada ya, 129 tadi ya, saya baru lihat. Boleh dijelaskan ulang Kak, yang poin pertama tadi, untuk siapa course ini cocok? Ada Kak bilang bahwa course-nya tidak cocok untuk yang mau menyelesaikan. Oh, gini. Course ini tidak akan cocok untuk seseorang yang baru belajar data, tapi ingin menyelesaikan seluruh case study-nya. Nggak akan cocok, karena itu kesempatan terjadinya kecil sekali, Mas. Karena kalau kamu baru banget belajar data, terus kamu mau menyelesaikan 30 case study itu dalam waktu 30 hari, itu sih sulit untuk selesai. Karena di dalamnya itu bukan cuma kamu harus belajar perihal teknikalnya, tapi belajar perihal bisnisnya. Dan dari teman-teman yang sudah ada sebelumnya, yang paling sering banget kejadian itu adalah mentok di bagian bisnis. Mentok di bagian bikin PPT. Mentok di bagian bikin PDF-nya. Gitu. Jadi kayaknya jangan kekejar nih. Kalau awam banget. Kalau teman-teman ternyata nggak awam banget, tapi udah ada basic, nah itu bisa lebih cepat untuk mengerjakan. Dan masih mungkin untuk menyelesaikan case tadi ini. Gitu. Jadi bukannya kursus ini tidak cocok untuk seluruh orang yang mau menyelesaikannya, bukan. Tapi untuk orang yang belum belajar sama sekali perihal data. Kalau kamu belum banget belajar perihal data dan mau menyelesaikan semuanya, tidak cocok. Tapi kalau kamu belum belajar data, tapi mau membuat portofolio perihal data, dan mau beberapa portofolio gitu ya, ini cocok kok. Gitu. Karena kan lebih baik kamu punya satu portofolio yang bagus, yang bisa kamu pamerkan ke HR ataupun usernya. Dan kamu tahu nih, oh ada apa masalahnya, siapa usernya, dan segala macam. Kalau belum paham sama sekali tentang bisnis kah, apakah cocok? Cocok. Cocok kok. Kalau belum paham sama sekali tentang bisnis, ini malah kursus yang tepat untuk teman-teman. Gitu. Paling pusing-pusing bareng nanti kita. Gitu. Berarti basic yang maksud itu terlihat. Yes, betul. Basicnya basic teknik. Basic yang saya maksud adalah basic technical tools. Contoh, teman-teman nggak tahu nih menggunakan pivot tuh kayak gimana gitu misalnya. Ataupun teman-teman nggak ngerti nih select itu apa. Ataupun teman-teman nggak tahu nih perihal bikin visualisasi itu kayak gimana. Itu saya nggak ngerekomendasiin teman-teman untuk ikut kursus ini. Dengan tujuan mau menyelesaikan seluruh case tadinya. Saya tidak rekomendasiin. Gitu. Kita fair-fairan aja karena bukan itu yang bukan itu, kita fair-fairan aja karena bukan itu yang saya lakuin ataupun saya targetin lah di kursus ini. Mungkin orang-orang yang udah tahu gitu. Terima kasih banyak. Yuk yang lain kalau mau ditanyakan silakan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Saya sangat berterima kasih atas waktunya teman-teman. Kita akan langsung masuk ke sesi off record. Jadi nanti kalau teman-teman yang bagian apa namanya ngabuburit ataupun dari maraton mau bertanya, silakan ya. Saya off record dulu. Terima kasih banyak teman-teman.